Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai sambungan dari materi framework 2 kemarin ya. Sambungannya itu video pertama kita mempelajari tentang instalasi dan konfigurasi kode editor. Nah, pada video kali ini Ibu akan bahas tentang manajemen database-nya ya. Materi ini Ibu angkat dari salah satu penelitian mahasiswa yang berada di Prodi SI juga tentang akademik. Salah satunya dari IRD-nya atau LRS-nya itu ada entitas cetak jadwal untuk guru ya. Nah, studi kasus kali ini Ibu akan bahas tentang akademik ya, di mana IRD-nya kayak gini. Ini potongan dari IRD penelitian dari mahasiswa tersebut. Nah, skripsinya gini, guru mendapat jadwal banyak, kemudian dari jadwal ke mata pelajaran itu many to many. Nah, usernya itu, ini kurang ya, role nanti ditambahinnya. Ada ID, username, password, atributnya, sama role. Nanti di role-nya itu kita akan bikin ada 2, adminnya untuk bagian TU, sama gurunya untuk cetak jadwal. Oke, sama guru untuk cetak jadwal. Prepare sampai pertemuan sampai habis itu kayak gini ya. Master itu adalah yang berdiri sendiri atau yang tunggal, itu guru sama mata pelajaran. Yang ini. Guru sama mata pelajaran. Kemudian, untuk jadwal sama hasil itu nanti digabung jadi satu. Itu berada di transaksi ya. Oke, sekarang kita buat database-nya. Database-nya itu adalah contohnya semester 7 ya. Namanya. Kalau udah kalian buat database-nya, salah satunya Maple. Ini udah ada datanya ya, ini contoh. Sama ID mata pelajaran sama NM Maple. Kayak gini. NM Maple. Oke. Kemudian kalian bikin dengan tipe datanya varchar 5, yang nama mapelnya 20. Kenapa di sini ditulis varchar? Karena kita pengen nanti ID-nya itu auto ya, kayak gini. Nanti ada auto M001 atau MP ya. Atau nantinya yang ini Ibu coba namanya kayak gini, otomatis M001, M002 ya namanya. Kenapa tipe datanya namanya varchar? Karena ada hurufnya di ID-nya. Kemudian berikutnya tabel guru ya. Oke. Pada tabel guru sesuai dengan yang ini sampai jurusan, dari NIP sampai jurusan. Primary key-nya NIP karena tiap guru mempunyai NIP yang berbeda. Ibu pakai big integer. Kenapa big integer bukan integer? Dikarenakan contoh nanti di NIP ini itu banyak ini ya, sesuai NIP realnya itu belasan. NIP yang realnya pada guru ya. Jadi pakai big integer 20. Terus nama guru varchar, tempat lahir sama varchar, tanggal lahirnya pakai date, jenis kelamin char aja 10, pendidikan terakhir varchar 8, jurusan 20. Oke, primary key-nya ini. Kemudian jadwal. Pada jadwal, oke, ini Ibu rubah dulu ya. Harusnya primary key itu adalah, nggak bisa dihapus karena ini masih ada datanya ya. Coba kita hapus dulu. Oke. ID yang menjadikan, kenapa nggak mau ini alter table. Oke. Coba kita kayak gini aja ya.
Ini yang menjadi primary key-nya adalah 1, ID jadwal. NIP-nya itu foreign key ya. Nah, untuk menampilkan foreign key, kita pakai klik yang di sini, relasi view-nya. NIP tadi ya. Jadwal 1. Oke, yang diambil itu NIP. Dari database-nya punya ibu itu SM. DB Academic. Namanya tabel guru ya. Oke. Bu jelasin, ini terserah nulisnya bagi apa aja. Contohnya J1, jadwal 1. Kolom yang menjadikan foreign key-nya itu adalah atribut NIP yang ada di tabel jadwal. Kemudian dapatnya dari database akademik ya. Kemudian tabel yang terhubung untuk ke foreign key di tabelnya jadwal ini kan ke sini larinya. Berarti NIP masuk ke jadwal. Itu dari tabel guru. Sekarang bagian ini. Apa bedanya? Ibu pakai cascade ya. Kenapa bukan restrict? Kalau restrict itu kembali ke kalian ya. Contoh, bedanya di sini. Kalau cascade itu bisa dihapus datanya. Tapi kalau restrict itu nggak bisa. Contoh, misalnya di tabel jadwal kalian punya guru itu, misalnya gurunya ada 2 ya. Delpia sama Hamidah misalnya ya. Nah, di tabel jadwal kalian udah input data yang terhubung dengan tabel guru yang namanya Delpia. Nah, kalau di sini ditulis restrict, itu kalian nggak bisa hapus data guru yang bernama Delpia. Kenapa? Dikarenakan nama guru Delpia tersebut ada jadwal yang telah kalian buat di tabel jadwalnya. Gitu ya. Tapi kalau di sini cascade, misalnya cascade ya, bisa nggak dihapus data jadwal? Misalnya tadi kita udah bikin di jadwal namanya adalah yang mengajar adalah gurunya Delpia, dan di tabel guru bisa nggak kita ngapus data guru bernama Delpia? Jawabannya bisa kalau pakai cascade. Walaupun di jadwal ada nama yang terhubung ke tabel yang bernama Delpia tadi ya. Itu bedanya. Kalau mau pakai cascade, tapi bagusnya pakai restrict kalau ibu ya. Kenapa? Harusnya kalau dibikin restrict kayak gini ya. Kembali ke kitanya mau pakai yang mana nanti ya. Kalau dibikin restrict kayak gini, itu data yang ada di tabelnya, contoh ini ibu udah bikinin ya. Misalnya bentar. Oke, di tabel guru kita punya guru ini ya, Delphi segala macam. Bisa nggak dihapus data ini? Jawabannya bisa, karena nama Nanda atau kakak tadi nggak ada terbikin jadwal yang ada di transaksi jadwal. Contoh, kita bikin untuk Delphi ya, jadwalnya. Contoh aja, apa bedanya restrict sama cascade-nya? Ini kita bikin restrict dulu ya. Misalnya nama guru Delphi ya. Kita bikin mata pelajarannya jam 8 misalnya ya. Sampai jam 10. Kelas 7 contoh. Satu lagi mata pelajaran kimia juga hari Senin pukul 11 sampai 12 misalnya ya, 12.30. Kelas 7B misalnya gitu ya. Oke. Ketika diklik simpan, oke. Ini ada namanya data Delphi. Karena kita bikin di sini restrict,
harusnya nama guru atas nama Delphi itu nggak bisa dihapus. Coba ya, kita coba hapus. Harusnya nggak bisa. Itu ya jawabannya. Kenapa ini nggak bisa dihapus? Dikarenakan kita nulisnya di sini restrict. Restrict itu dia itu punya data. Datanya dari sini Ibu back lagi ya, biar paham perbedaannya. Karena di jadwal itu udah punya data Delphi. Kalaupun dicetak, kayak gini ya. Ibu cetak itu bisa kecetak. Bisa kecetak ya di sininya. Nah, ini jadwalnya. Tapi coba kita ubah lagi ya. Misalnya jadi cascade di sini. Perbedaannya ya. Kalau Ibu lebih cenderung pakai restrict dibandingkan cascade. Di cascade kita coba lagi. Bebas sih, kembali ke kalian nanti ya mau pakai yang mana guru. Apakah nama Delphi bisa dihapus? Bisa. Tapi ada kendala. Kalaupun dihapus, ini pasti nggak bisa keluar cetakan atas nama Delphi. Kenapa? Karena udah kita hapus di tabel master gurunya. Kita coba ya, pemahaman materi dulu, teorinya. Ibu hapus. Secara teorinya gini. Tuh, dengan keadaan cascade itu bisa dihapus. Forenskinya cascade ya tadi, itu bisa dihapus di sini ada nama Delphi. Apakah di sini juga? Nah, di sini datanya bakalan hilang. Karena yang kita tadi di guru ini namanya kita hapus. Tapi secara data, apakah di jadwal itu juga di hasil? Oke. Di jadwal sama di hasil dan guru itu hilang ya. Tadi kita ngapusnya data guru. Contohnya gitu ya. Bisa dihapus sama tidak dihapus. Fungsi cascade sama restrict tadi ya. Paham ya fungsinya? Itu. Kembali ke kalian mau pakai restrict atau cascade. Tapi kalau pakai restrict itu ada pesan error kayak tadi. Kalau bingung, takut apa ya, wanti-wanti kok ini error ya, kenapa gini ya. Kalau nggak mau kendala kayak gitu, kalian pakai cascade. Bebas, mau pakai yang mana aja. Oke, itu salah satu contohnya. Kemudian, udah dibikin ya yang ininya. Nah, di sini berubah warna kayak gini. Jadi, Forensky namanya. Lanjut ke bagian ini ya, tabel hasil. Itu pemahaman perbedaannya. Hasil. Untuk hasil, bebas mau pakai cascade atau restrict. Ya, kalau mau, kayak tadi juga, kalau mau pakai cascade, silakan cascade. Kalau mau yang restrict, silakan restrict di sini ganti ya. Kalau Ibu pribadi cenderung ke restrictnya ya, pemakaiannya. Cuman kalau pakai ini nggak bisa dihapus datanya. Data yang ada di tabel tersebut. Nggak bisa dihapus. Itu ya. Ini ID Maple yang terhubung ke ini ya, ke hasil ID Maple yang ada di database akademik yang terhubung ke tabel masternya Maple, ID Maple. Kemudian ID jadwal di hasil, di tabel hasil ID jadwal, database-nya namanya akademik. Kemudian terdapat di tabel jadwal namanya ID jadwal gitu ya. Silakan kalian coba. Kembali ke tabel structure ini ya. Di sini di tabel hasil itu tidak ada primary key, yang ada hanya foreign key ya. Kemudian di jadwal tadi Ibu lupa. Oh, udah jadwal ya. Kemudian ini ya, ID user. User ini, tabel user. Nama atributnya ini ya. Primary key-nya ID user. Ini username-nya. Password-nya Ibu pakai 20. Rule-nya 20.
Ini bebas kalau mau pakai, misalnya Bu, nggak mau pakai kayak gini. Maunya pakai MD5 misalnya ya di sini. Oh, bukan ya, pas yang di insert ini. Misalnya ya, kalian mau pakai fungsi yang pakai MD5 atau apa ya? SH ya, SHA1 ini kan kalau pakai ini itu terkunci ya, apa ya, passwordnya itu nggak nampak di sini yang di browsernya. Kalau kayak ibu ini kan ini nampak yang gini passwordnya 8989. Kalau nggak mau nampak, lebih amannya pakai MD5 atau SHA1, tapi di sini panjangnya kasih 100 ya, kasih 100. Kalau yang ibu ini pakai 20, kenapa? Ini ibu ini kadang lupa ya, jadi pakainya yang kayak gini. Bebas ya, mau pakai yang mana? Mau SHA1 boleh, MD5 boleh, cuman panjang datanya di sini diganti menjadi 100. Oke, kalau udah sebatas itu untuk pembuatan database-nya. Silakan kalian buat. Berarti sampai akhir, nanti sampai selesai UAS, kita itu punya 4 tabel yang saling terhubung, 1 tabel untuk usernya. Usernya nanti kita pakai 2, 1 admin, satunya guru ya. Oke, gitu aja materinya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.